David Robinson. Pemain ini merupakan salah satu pemain paling unik di NBA. Bagaimana tidak? Ia merupakan seorang tentara angkatan laut. Ia bahkan telat 2 tahun masuk ke NBA demi menjalankan tugasnya sebagai angkatan laut. Di NBA, Robinson merupakan seorang pemain yang hebat. Ia merupakan seorang two-way player, atau yang artinya ia merupakan pemain yang hebat dalam menyerang dan bertahan. Di luar kemampuan basketnya, Robinson juga merupakan sosok yang baik hati. Robinson benar-benar bermain bersih. Ia tidak pernah berniat mencederai lawan, bahkan ia juga tidak pernah melakukan trash talk. Saat bermain basket, ia murni benar-benar menggunakan 100% skill-nya. Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube Ina Basketball. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari angkatan laut yang bermain di NBA, David Robinson. Baiklah, mari kita langsung mulai. David Maurice Robinson lahir di Pulau Key West, negara bagian Florida, pada tanggal 6 Agustus 1965. Ia merupakan anak dari pasangan suami istri, Ambrose dan Freda Robinson. Robinson berasal dari keluarga angkatan laut. Ayahnya, Ambrose Robinson, merupakan seorang tentara angkatan laut Amerika. Saat masih kecil, Robinson hidup berpindah-pindah. Ayahnya sering berpindah saat tugas militer. Oleh sebab itu, Robinson pun juga ikut berpindah mengikuti ayahnya. Usai ayahnya pensiun, Robinson dan keluarganya pun menetap di Virginia. Saat SMA, Robinson bersekolah di suatu sekolah publik di Virginia, yaitu Osborne Park High School. Robinson belumlah setinggi sekarang saat ia masih SMA. Saat di tahun ketiga SMA-nya, ia hanya memiliki tinggi 175 cm. Pada tahun terakhir SMA-nya, Robinson mengalami pertambahan tinggi badan yang luar biasa. Tingginya bertambah dari yang semula 175 cm menjadi 198 cm. Karena tubuhnya yang bertambah tinggi, Robinson pun saat itu kemudian mencoba bermain basket. Robinson rupanya langsung cocok dengan olahraga ini. Saat itu, ia langsung menjadi pemain yang hebat di SMA-nya. Ia bahkan saat itu mendapat penghargaan sebagai salah satu pemain SMA terbaik di area dan distriknya. Usai lulus SMA, pada tahun 1983, Robinson pun melanjutkan pendidikannya di United States Naval Academy, yaitu sebuah sekolah akademi khusus angkatan laut. Robinson sendiri sebenarnya hampir tidak bisa bersekolah di sekolah perwira ini. Naval Academy memiliki peraturan bahwa yang bisa bersekolah di sekolah mereka haruslah memiliki tinggi maksimal 198 cm. Sedangkan Robinson, saat ia baru masuk saja, ia sudah memiliki tinggi 201 cm. Meski tingginya melewati batas, tapi pihak Naval Academy saat itu tetap memberikan izin Robinson untuk masuk. Mereka merasa bahwa tinggi Robinson sudah tidak akan bertambah lagi di usia sebesar itu. Rupanya, dugaan orang-orang salah. Beberapa bulan setelah masuk ke Naval Academy, tinggi Robinson bertambah lagi menjadi 213 cm. Robinson sendiri akhirnya tetap diperbolehkan lanjut bersekolah di Naval Academy. Meski begitu, karena badannya yang terlalu tinggi, ia saat itu tidak diperbolehkan untuk bertugas di kapal angkatan laut. Oh iya, selain belajar di angkatan laut, di Naval Academy, Robinson juga aktif bermain basket. Robinson merupakan pebasket yang hebat di Naval Academy. Di sana, ia berkali-kali sukses mencetak double digit dalam poin dan rebound. Robinson merupakan salah satu pemain kuliahan terbaik di Amerika saat itu. Saking hebatnya, pada tahun 1986, Robinson dan beberapa pemain kuliahan lainnya pun terpilih untuk bermain di FIBA World Championship 1986. Robinson tampil sangat apik di kejuaraan tersebut. Saat itu, Robinson yang mencatatkan rataan sekitar 13 poin per game, berhasil menolong Amerika meraih juara 1 di kejuaraan tersebut. Usai membawa Amerika meraih juara 1, Robinson pun kemudian bermain di musim kuliah terakhirnya, yaitu musim 1986-87. Musim 1986-1987 ini merupakan musim terbaik Robinson di level kuliah. Saat itu, Robinson yang bermain pada 32 pertandingan, tampil amat luar biasa dengan 28,2 poin, 11,8 rebound, dan 4,5 blocks per game. Robinson sendiri saat itu mendapat banyak penghargaan, mulai dari pemain kuliahan terbaik di Amerika, First Team All-American, CAA Player of the Year, dan NCAA Blocks Leader. Usai 4 tahun bersekolah di Naval Academy, pada tahun 1987, Robinson pun mengikuti draft NBA. Robinson merupakan pemain kuliahan terbaik saat itu. Akhirnya, di draft 1987,
Robinson pun terpilih di urutan pertama oleh San Antonio Spurs. Meski terpilih, tapi Robinson tidak langsung terjun ke NBA. Ia saat itu harus terlebih dahulu menjalankan tugasnya di Angkatan Laut Amerika. Usai 2 tahun bertugas di Angkatan Laut, pada tahun 1989, Robinson pun akhirnya bisa bermain di NBA. Robinson langsung tampil luar biasa di NBA. Saat itu, Robinson yang merupakan seorang rookie, langsung berhasil memperbaiki rekor kemenangan San Antonio Spurs. Ya, 1 musim sebelum Robinson masuk, Spurs hanya bisa meraih 21 kemenangan saja. Tapi semenjak Robinson masuk di tahun 1989, rekor Spurs langsung melejit menjadi 56 kemenangan. Robinson sendiri saat itu mencatatkan karataan sekitar 24 poin, 12 rebound, dan 4 blok di musim pertamanya ini. Karena performanya yang luar biasa, Robinson pun saat itu mendapat banyak penghargaan, mulai dari NBA All-Star, All-Defense Second Team, dan All-NBA Third Team. Di 2 musim berikutnya, Robinson tetap tampil bagus. Ia bahkan berhasil menjadi pemimpin dalam rebound dan blok di 2 musim tersebut. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Selain menjadi pemimpin dalam rebound dan blok, Robinson juga mendapat penghargaan center terbaik dan pemain bertahan terbaik. Ya, di musim 1991-1992, Robinson mendapat penghargaan All-NBA First Team dan Defensive Player of the Year. Ia mendapat penghargaan tersebut usai menunjukkan performa yang bagus dalam offense dan defense. Karena performanya yang luar biasa, Robinson pun saat itu langsung menjadi bintang di NBA. Robinson benar-benar terkenal. Saking terkenalnya, pada Juni 1992, sebuah perusahaan game sampai-sampai merilis game basket David Robinson. Saat itu, Sega merilis David Robinson Supreme Court, yaitu sebuah game yang dirilis eksklusif untuk konsol Sega Genesis. Usai dijadikan cover video game, pada Juli 1992, Robinson pun membela timnas Amerika di Olimpiade 1992. Timnas Amerika di Olimpiade 1992 ini merupakan tim nasional basket terhebat di sepanjang sejarah Amerika. Saat itu, Amerika dipenuhi dengan banyak pemain mega bintang, mulai dari Michael Jordan, Charles Barkley, Magic Johnson, Larry Bird, dan masih banyak lagi. David Robinson sendiri saat itu merupakan salah satu pemain yang terpilih untuk bermain di tim tersebut. Itu menandakan bahwa Robinson merupakan salah satu pemain terhebat saat itu. Robinson tampil sangat bagus di Olimpiade. Saat itu, Robinson sukses menjadi center terbaik di tim Amerika. Selain tampil bagus secara individu, tim Amerika Serikat yang dibela Robinson juga sukses meraih prestasi yang baik. Amerika Serikat saat itu berhasil memenangkan semua laga, dan karena pencapaian tersebut, Amerika pun keluar sebagai juara pertama di Olimpiade 1992. Musim 1993-1994 merupakan musim terbaik Robinson di NBA. Pada musim tersebut, Robinson yang saat itu berusia 28 tahun, tampil benar-benar gila dalam mencetak poin. Robinson juga punya banyak game gila di musim 93-94 ini. Salah satu pertandingan tergila Robinson di musim 93-94 ini adalah pada saat pertandingan tanggal 17 Februari 1994. Tepatnya saat Spurs berhadapan dengan Detroit Pistons. Saat itu, Robinson yang bermain selama 43 menit tampil menggila dengan mencetak quadruple double, 34 poin, 10 rebound, 10 assist, dan 10 blok. Dengan quadruple double ini, Robinson pun saat itu menjadi pemain keempat yang berhasil mencetak quadruple double di NBA. 2 bulan setelah mencetak quadruple double, sebuah game gila pun kembali dicetak oleh Robinson. Pada 24 April 1994, Robinson yang saat itu berhadapan dengan LA Clippers berhasil mencetak 71 poin. 71 poin tersebut saat itu merupakan yang tertinggi di sepanjang karirnya, sekaligus merupakan poin terbesar ke-8 yang pernah dicetak oleh seorang pemain di NBA. Robinson sendiri mengakhiri musim 1993-94 ini dengan 29,8 poin, 10,7 rebound, dan 4,8 assist per game. Dengan 29,8 points per gamenya tersebut, ia pun saat itu menjadi pemimpin di NBA dalam urusan points per game. Usai musim 93-94, Robinson pun lanjut bermain di musim ke-6-nya, yaitu musim 1994-95. Musim 1994-95 ini merupakan salah satu musim paling berharga yang dimiliki oleh Robinson. Pada musim tersebut, Robinson yang tampil apik dalam defense dan offense berhasil meraih penghargaan NBA Most Valuable Player. Robinson sendiri berhasil mendapat penghargaan tertinggi ini usai tampil bagus dan berhasil membawa Spurs menjadi tim dengan kemenangan terbanyak di NBA.
Selain tampil bagus di musim reguler, Robinson juga tampil bagus di playoff. Tidak seperti musim-musim sebelumnya, pada musim 1994-95 ini, Robinson berhasil mencapai final wilayah barat. Di final wilayah barat, Robinson dan kawan-kawan dipertemukan dengan timnya Hakeem Olajuwon, Houston Rockets. Olajuwon memiliki misi besar di musim tersebut. Ia merasa kesal karena tidak mendapat MVP, dan pada serial ini, Olajuwon berniat menunjukkan kepada dunia bahwa ia lebih baik dari David Robinson. Robinson sendiri sebenarnya tampil bagus di serial melawan Rockets ini. Sayangnya, penampilan bagus Robinson berhasil ditimpa oleh penampilan dari Olajuwon. Olajuwon benar-benar tampil bagi dewa di serial tersebut. Ia benar-benar luar biasa dalam offense dan defense. Ia juga berkali-kali berhasil mempermalukan David Robinson di area paint. Akhirnya, tim San Antonio Spurs yang dibela Robinson pun kalah pada serial ini. Mereka saat itu kalah dari Olajuwon dan kawan-kawan dengan skor 4-2. Pada tahun 1996, Robinson kembali terpilih untuk bermain di timnas Amerika. Saat itu, ia dan beberapa pemain NBA hebat yang lain terpilih untuk bermain di Olimpiade 1996. Sama seperti di Olimpiade sebelumnya, di Olimpiade 1996 ini, Robinson lagi-lagi berhasil tampil dengan bagus. Robinson sendiri saat itu mencatatkan rataan sebesar 12 poin dan 5 rebound per pertandingannya. Ia saat itu juga berhasil menolong Amerika meraih medali emas di Olimpiade tersebut. Usai mendapat emas, Robinson pun lanjut bermain di musim NBA ke-8-nya, yaitu musim 1996-97. Musim 1996-97 ini merupakan musim yang bersejarah bagi Spurs. Pada musim tersebut, Spurs kedatangan pelatih baru, yaitu Greg Popovich. Sayangnya, musim pertama Pop bersama Spurs ini tidaklah berjalan dengan mulus. Pada bulan Desember, pemain bintang Spurs, David Robinson, mengalami patah kaki sehingga ia pun harus mengakhiri musim lebih awal. Hilangnya Robinson dari Spurs ini benar-benar berefek besar pada performa Spurs. Tanpa Robinson, Spurs banyak mengalami kekalahan. Spurs sendiri saat itu hanya mampu meraih 20 kemenangan. Mereka saat itu menjadi tim terburuk ketiga di NBA. Meski terlihat seperti sebuah kesialan, tapi rupanya cedera dan rekor buruk yang dialami oleh Robinson dan Spurs ini merupakan awal dari sebuah berkah. Karena rekor Spurs yang buruk, Spurs pun akhirnya mendapat urutan memilih yang tinggi di NBA Draft 1997. Akhirnya, pada NBA Draft 1997, Spurs pun memilih tim Duncan untuk bermain di tim mereka. Kedatangan Duncan benar-benar merupakan sebuah berkah bagi Spurs. Dengan adanya Duncan, kini Robinson tidak perlu terlalu fokus pada scoring dan bisa lebih fokus pada defense. Pada musim 1998-1999, sebuah pencapaian baru pun terpahat untuk Robinson. Pada musim tersebut, ia dan timnya berhasil meraih juara NBA. Duncan sendiri merupakan faktor penting mengapa Robinson akhirnya bisa mendapat juara. Di tahun-tahun sebelumnya, Spurs hanya bisa mengandalkan Robinson. Tapi di tahun 1999 ini, Spurs punya bintang tambahan, yaitu tim Duncan, yang mana sangat berpengaruh besar terhadap Spurs. Di 3 musim selanjutnya, performa dari Robinson sudah mulai menurun. Robinson memang masih cukup bagus dalam defense, tapi dalam offense, produksinya sudah jauh menurun. Selain menurun, tim Spurs yang dibela Robinson juga mengalami kesulitan di babak playoff. Wilayah barat saat itu dikuasai oleh Lakers. Mereka benar-benar tim yang kuat dan Spurs pun tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Musim 2002-2003 menjadi musim terakhir Robinson di NBA. Performa Robinson semakin menurun di musim terakhirnya ini. Ia saat itu hanya mampu mencatatkan rataan sebesar 8 poin per game. Itu jauh lebih buruk dibanding rataan karirnya. Meski sudah semakin tidak produktif, tapi di musim ini ia dan timnya berhasil mencapai prestasi yang bagus. Pada playoff 2003, Robinson dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Lakers. Robinson sendiri tampil amat cantik dalam defense. Meski sudah tua, tapi Robinson saat itu berhasil mendefense Shaq dengan sangat baik. Karena berhasil mengalahkan Lakers, akhirnya mereka pun bisa menuju ke final NBA. Di final, mereka dipertemukan dengan tim solid dari New Jersey Nets. Robinson tampil bagus di serial final ini. Saat itu, ia berhasil menjadi center terbaik dari Spurs. Game 6 final antara Spurs melawan Nets rupanya menjadi game terakhir Robinson di NBA. Pada game tersebut, Robinson tampil amat luar biasa. Tak seperti biasanya, di game penting tersebut, Robinson tiba-tiba tampil sangar dalam poin dan rebound. Robinson saat itu mencetak 13 poin dan 17 rebound. Ia saat itu seakan-akan kembali ke masa mudanya di NBA. Akhirnya, Spurs pun berhasil memenangkan serial final ini.
Kemenangan ini merupakan kemenangan kedua Robinson di NBA, sekaligus menjadi penutup yang indah dari karirnya di NBA. Robinson total bermain pada 987 pertandingan di NBA, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 21,1 poin, 10,6 rebound, dan 2,5 assist per game. Selama 14 tahun karirnya, Robinson pernah mendapat berbagai penghargaan, mulai dari 2 kali meraih juara NBA, 1 kali MVP, 10 kali All-Star, 4 kali All-NBA First Team, 1 kali Defensive Player of the Year, dan masih banyak lagi. Pada November 2003, jersey nomor 50 Robinson pun diistirahatkan oleh Spurs. Saat itu, Robinson yang juga menghadiri acara pengistirahatan tersebut menyapa para fans sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah berjasa kepadanya. Pada tahun 2008, David Robinson diundang untuk ikut acara NBA Shooting Stars. Saat itu, ia dan beberapa pemain legend lainnya ikut berpartisipasi ke acara menembak. Robinson sendiri saat itu berhasil menjadi juara di lomba tersebut. Ia berhasil meraih juara, usai ia dan timnya berhasil menjadi tim tercepat di lomba tersebut. Pada tahun 2009, Robinson dinobatkan sebagai salah satu pemain yang masuk ke Basketball Hall of Fame. Ia saat itu berada di satu angkatan Hall of Fame yang sama dengan Michael Jordan, John Stockton, dan Vivian Stringer. Usai menjadi Hall of Fame secara individu, pada tahun 2010, David Robinson lagi-lagi diangkat sebagai Hall of Fame. Bedanya, pada tahun 2010 ini, ia dinobatkan sebagai Hall of Fame karena ia merupakan member dari Dream Team 1992. Saat itu, seluruh pemain dari Dream Team 1992 menghadiri acara tersebut, dan mereka pun kemudian memberikan pidato singkat mereka kepada para hadirin. Selain menghadiri acara basket, di masa-masa pensiunnya ini, Robinson juga sering melakukan kegiatan amal. Robinson dan istrinya sering menyumbangkan uang dan tenaga mereka ke berbagai badan amal di dunia. Pada tahun 2011, karena kedermawanannya, Robinson saat itu dihadiahi penghargaan Children's Champion oleh organisasi Children's Hunger Fund. Mereka saat itu sangat menghargai kegiatan amal yang Robinson selalu adakan untuk orang-orang kecil. Pada Oktober 2019, Robinson menjadi salah satu tamu di NBA Global Games. Saat itu, Robinson dan beberapa pemain legenda NBA lainnya datang untuk menyapa para fans sekaligus menonton pertandingan NBA di Cina. Saat ini, Robinson masih aktif ikut berbagai kegiatan amal dan bola basket. Ia juga aktif dalam berbagai bisnis, yang salah satunya adalah menjadi owner minoritas dari San Antonio Spurs. Oh iya, ngomong-ngomong, legacy dari David Robinson saat ini dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Justin Robinson. Justin sendiri memang tidak sehebat ayahnya, dan ia sendiri juga masih berjuang untuk bisa masuk ke NBA. Di Summer League 2021 kemarin, ia masuk ke roster San Antonio Spurs. Sayangnya, Justin tidak punya performa yang bagus di sana, dan akhirnya ia pun gagal masuk ke Spurs. Justin kini sedang bermain di klub Mornar Bar. Mornar Bar merupakan salah satu klub yang berasal dari Montenegro. Baiklah, itulah tadi biografi dari angkatan laut yang berlaga di NBA, David Robinson. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.